Belum selesai Oma bernyanyi, tiba-tiba cucunya mulai bergerak, bernafas, menangis. Dan sampai hari ini cucunya itu hidup kembali oleh karena kuasa Tuhan, saudara. Singkat saya menyampaikan satu kesaksian. Beberapa waktu lalu saya diizinkan Tuhan pelayanan ke Sulawesi, saudara, ke Luwuk. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu daerah Luwuk, Sulawesi, dari Jakarta ke Makassar, Makassar ke Luwuk. Saya pelayanan di sana hari Sabtu. Dan hari Minggunya itu Minggu pagi pelayanan lagi di gereja lokal di sana. Dan siang sampai ke malam akan istirahat. Mereka berkata, Pak Michael, seafood di Luwuk ini enak sekali. Jadi nanti pelayanan pagi, habis itu istirahat, sore ke malam kita makan seafood. Besoknya sudah balik ke Jakarta. Oke. Tapi ternyata di waktu itu ada satu gereja yang berkata, Pak, mumpung Michael, dia berkata kepada gereja yang undang waktu itu, mumpung Michael lagi di sini, bisa nggak kita buat KKR di gereja kami? Terus pendeta ini berkata, maaf, kami sudah aturkan jadwal untuk Michael boleh menikmati seafood di Luwuk gitu ya. Terus mereka minta tolong Pak gitu. Akhirnya pendeta ini berkata, ya sudah, kami izin ke Michael dulu. Kalau Michael mau, kita pelayanan. Tapi kalau Michael nggak mau, nggak bisa dipaksa. Oke. Pendeta ini datang waktu itu dan dalam istirahat saya dikasih tahu begini, Pak Michael, ada gereja yang minta untuk pelayanan. Saya nggak akan pernah lupa waktu dia berkata begini. Tapi it's okay kalau Pak Michael mau tolak, nggak apa-apa. Kok gerejanya juga gereja kecil. Waktu saya dikasih tahu gerejanya kecil, saya langsung ingat satu hal. Tuhannya tetap Tuhan yang besar. Dan saya tahu saudara, kesempatan melayani Tuhan adalah kesempatan yang terbaik dalam hidup saya. Bicara kenyamanan, mending saya istirahat makan seafood ya enak gitu ya. Tapi saya katakan, let's do it, ayo kita pelayanan. Malam itu saudara, saya tiba di gereja itu. Belum duduk, belum masuk, di pintu masuk saudaraku. Seorang oma, seorang nenek tampar saya dengan keras sekali. Dalam hati saya, udah ganteng begini, tiba-tiba dipukul, kan gak seru banget ya. Saya kaget, habis dia tampar saya, dia peluk saya. Lalu dia nangis, dia berkata, Oma gak nyangka bisa ketemu kamu. Oma gak nyangka Tuhan jawab doa Oma. Ibu waktu dia ngomong ke saya gitu, saya tanya, terus gimana? Jadi ceritanya itu Oma itu berdoa sama Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan saya sudah tua. Kalau Tuhan izinkan sebelum saya meninggal, saya mau ketemu sama si kuasamu terlebih besar. Dia gak tahu Michael saudara. Dia cuma berkata, saya mau ketemu si kuasamu. Dan ternyata hari itu, pagi itu di gerejanya diumumkan, nanti malam ada KKR, ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan, Michael Panjaitan. Dia tanya, itu siapa Michael? Itu Oma yang kuasamu terlebih besar. Dalam hatinya, oh berarti Tuhan jawab doa Oma. Jadi dia pukul saya untuk memastikan, this is not a dream. Ini bukan mimpi gitu ya. Dalam hati saya harusnya, Bapak Ibu kok senang banget saya dipukul? Enggak ya. Harusnya kan pukul diri sendiri ya. Tapi saya tanya, Oma kenapa doa harus ketemu saya? And then keluarganya datang. Mereka cerita, Pak Michael beberapa bulan yang lalu, cucu Oma ini lahir di rumah sakit. Semua bersuka cita, semua bergembira. Congratulations, semuanya senang. Tapi tahukah Pak Michael, beberapa jam kemudian, bayi yang baru lahir ini meninggal dunia. Dokter periksa semuanya, dinyatakan meninggal. Dari sukacita berubah menjadi duka cita. Dari tawa jadi air mata. Dan dia, Oma ini juga sedih. Semua menangis. Oma ini berkata, aku percaya aku punya Tuhan yang berkuasa. Kita tunggu 1 jam dulu ya. Mereka tunggu 1 jam gak ada perubahan apa-apa saudara. Bisa gak tunggu 1 jam lagi? Mereka tunggu 2 jam. Gak ada perubahan apa-apa. Makin lama makin biru, makin hitam bayi yang baru lahir ini saudara. Keluarganya berkata, Oma ikhlaskan cucumu. Kita kasih ke dokter supaya dibereskan semua. Hari ini kita makamkan bayi yang baru lahir. Sambil dia gendong cucunya ini saudara mau kasih ke dokter. Dalam masa-masa yang gak baik, dia memilih untuk menyembah Tuhan. Dia gendong cucunya sambil berkata, kuasamu terlebih besar. Bukan karena dia suka lagunya enggak. Karena dia tahu dalam hidupnya dia menyembah Tuhan yang berkuasa. Dan kuasanya terlebih besar. Di depan semua keluarga mereka melihat, Oma belum selesai nyanyi. Itu cerita keluarga ini. Belum selesai Oma bernyanyi. Tiba-tiba cucunya mulai bergerak, bernafas, menangis. Dan sampai hari ini cucunya itu hidup kembali oleh karena kuasa Tuhan saudara. Saya diizinkan Tuhan gendong bayi itu sementara. Waktu itu saya posting di sosial media juga. Saya gendong dia. Tuhan ingatkan begini, kemanapun kamu pergi pelayanan, bukan soal Michael, bukan soal lagu, bukan soal hamba Tuhan siapapun. No. Tapi soal Tuhan, Yesus yang berkuasa. Kuasanya terlebih besar. Dan firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama. Gak pernah berubah. Ribuan tahun yang lalu Yesus melakukan mujizat yang luar biasa.
Hari ini dia Yesus Tuhan yang sama. Besok bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, waktu itu saya pelayanan ya di Palu, Sulawesi Tengah. Saya lagi ada di Palu waktu itu, terus lagi pelayanan. Saya ngomong sama panitia gerejanya. Itu kan ada bekas gempa likuifaksi waktu itu yang hancur banget. Dan saya ngomong begini, tolong dong bawa saya ke sana. Lalu saya dibawa ke tempat lokasi tempat gempa terjadi di Palu waktu itu. Saya datang ke sana diceritain Bapak Ibu, oh Bapak Ibu dulu bangunan itu di sana pindah ke sini. Ini dulu masjidnya begitu, pindah semua, berantakan banget Bapak Ibu Saudara. Asik foto-foto di sana, saya lagi foto-foto gitu. Tiba-tiba datang perempuan dalam keadaan hamil besar. Terus ngomong gini, Kak Michael ya? Iya. Boleh foto nggak? Oh boleh. Terus foto lah, kami sama-sama. Ada panitia juga di situ. Setelah foto dia nangis. Terus dia ngomong gini, Kak Michael masih ingat aku nggak? Lah kan saya ngeri. Perempuan hamil ngomong masih ingat aku nggak? Jujur Pak, aduh. Saya nggak ingat sih ngomong gitu. Terus panitia ngomong, Pak ini siapa? Saya nggak tahu. Terus dia ngomong gini, Kak Michael yang doain saya beberapa bulan. Puji Tuhan. Kak Michael doain waktu itu. Terus dia cerita, Kak, saya ingat banget. Jadi dia itu, saya udah izin ke dia. Bahkan saya posting di sosial media waktu itu. Saya izin sama dia, boleh ya saya cerita? Boleh. 5 tahun dia menikah. Dia bukan orang Kristen, dia bukan anak Tuhan, dia orang seberang saudara. 5 tahun menikah, gak punya anak ya. Jadi 25 Desember waktu itu dia cerita, 25 Desember dia lagi di kamar, lagi pagi-pagi tuh mertuanya datang, ipar-iparnya datang, terus ngomong sama suaminya, ceraikan aja dia, cari perempuan lain supaya kamu bisa punya anak. Dia takut saudara, dia gak mau diceraikan. Lalu dia pikir, aduh gimana caranya? Dia mau kabur, tapi kalau kabur dari depan nanti langsung dipanggil, langsung diceraikan. Dia lompat dari jendela saudara. Dia lompat dari jendela, dia pergi ke sana kemari. Dia berpikir begini, kemana lah aku yang kabur? Suamiku pasti ketemu. Dia lewat dari satu gereja. Dia pikir begini, kalau aku masuk ke gereja, suamiku gak mungkin cari aku di gereja. Lalu dia sembunyi di gereja Bapak Ibu. 25 Desember lagi ada perayaan Natal. Dan hari itu saya pas pelayanan di sana. Lagi kesaksian soal yang anak Tuhan, manusia berkata gak bisa punya anak, tapi Tuhan kasih. Dia langsung berkata begini, oh jago juga ini orang, pikirnya begitu. Di akhir daripada ibadah itu ada altar call, kita doain semua. Dia maju, saya udah gak ingat. Terus selesai didoakan dia berkata begini, habis doa Pak, ada satu tenang, ada satu damai di hati saya. Terus dia kembali ke kursinya, gak ada takut. Dia ngomong begini, dia gak tahu Michael, dia gak tahu siapapun, dia gak tahu lagunya, dia cuma berkata begini, Tuhan, dia manggil Tuhan. Tuhan, kalau memang benar kayak yang dia ceritakan, tunjukkan kuasa-Mu. Lalu dia pulang ke rumah. Sampai di rumah saudaraku, suaminya di sana, mertuanya masih di sana. Kayak gak ada kejadian apapun. Mertuanya dari mana? Ayo makan, baik banget semuanya. Dia sampai bingung, tadi kan dia mau ceraikan aku, kok sekarang baik? Dia mulai berpikir, apa ini karena doa yang tadi ya? Lalu dia masuk ke kamar. Dia ngomong begini. Pertama kalinya dia panggil Yesus. Yesus, kalau memang Engkau berkuasa, kasih aku anak, aku akan menyembah Engkau dalam hidup. 2 bulan kemudian dia hamil saudara. Kami ketemu, hamil besar. Waktu ketemu itu dia ngomong gini sambil nangis, Kak, kalau Tuhan izinkan bulan depan akan lahir anak pertama dalam keluarga kami. Wah puji Tuhan. Terus gimana keluarga? Yang bikin saya menangis bersyukur hari ini bukan cuma saya, suami, mertua, semua keluarga besar kami jadi jemaat di gereja ini. Saya kasih. Kalau orang yang gak kenal Tuhan aja bisa ditolong Tuhan, hari ini dia Tuhan yang sama yang akan diterangkan kita.